Saya Vanessa, absen 30. Saya Marga Gracias, absen 24. Saya Gisal, absen 14. Saya Maya, absen 25. Saya Azila, absen 4. Saya Jeffrey, absen 20. Saya Dika, absen 12. Selamat menonton. Yang pertama, food gathering dan food produksi. Pada masa ini, manusia tidak hanya berburu, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan dari alam atau food gathering, tetapi sudah mulai bercocok tanam sederhana dan beternak atau food produksi. Mereka menggunakan alat batu yang sudah lebih halus, seperti kapak genggam, kapak Sumatera atau pebble, dan kapak pendek. Yang ketiga, sumber makanan berasal dari binatang buruan, ikan, tumbuh-tumbuhan, buah hutan, kerang, serta hasil bercocok tanam sederhana. Tempat tinggal yang pertama, manusia Mesolitikum tinggal di gua-gua atau sering disebut Abyss Roach yang biasanya dekat dengan sumber air dan sumber makanan. Yang kedua, selain di gua, mereka juga membuat tempat tinggal sederhana di tepi pantai atau Kujokemodinger atau tumpukan kulit kerang atau tepi sungai. Yang ketiga, kehidupan mereka mulai setelah menetap, tidak sepenuhnya berpindah-pindah seperti zaman Paleolitikum. Sudah mulai mengenal kepercayaan animisme atau percaya pada nenek moyang atau roh halus yang mendiami benda atau alam. Ada juga dinamisme, percaya benda memiliki kekuatan gaib. Bukti adanya kepercayaan terlihat dari tradisi penguburan dengan memberi bekal kubur, bekal makanan atau benda yang menandakan keyakinan pada kehidupan setelah mati. Jenis seni yang pertama adalah tembikar. Tembikar mulai diproduksi pada masa ini. Meskipun sebagian besar desainnya bersifat utilitarian, dengan kata lain, sebuah tembikar hanya perlu menampung air atau biji-bijian. Tidak harus menjadi hiasan atau memanjakan mata. Desain artistiknya sebagian besar diserahkan kepada orang-orang setelahnya yang diciptakan. Yang kedua adalah seni batu atau seni cadas. Seni batu atau seni cadas adalah bentuk seni lukisan atau ukiran yang ditemukan di luar goa. Berbeda dari periode Paleolitikum yang berfokus pada hewan. Lukisan-lukisan ini sering menggambarkan aktivitas kelompok manusia seperti berburu, tarian, dan ritual. Menggunakan pigmen alami seperti oker dan arang, serta menunjukkan pemahaman yang lebih detail tentang anatomi manusia dibandingkan dengan figur-figur Paleolitikum. Mesolitikum di Indonesia meliputi Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan yang terdapat penemuan lukisan gua. Yang kedua, terdapat pesisir pantai Sumatera yang terdapat penemuan Kujokemodinger, dan Gua Lawa Sampung Ponorogo, dan Gua Lomoncong yang dimana terdapat penemuan Abyss Roach. Yang pertama ada Kujokemodinger. Kujokemodinger berasal dari bahasa Denmark yang berarti tumpukan sampah dapur. Kebudayaan ini serupa timbungan kulit kerang, siput, dan tulang binatang yang ditemukan di daerah pesisir pantai. Penemuan Kujokemodinger menunjukkan bahwa manusia zaman Mesolitikum mulai hidup semi menetap dan banyak memanfaatkan hasil laut sebagai sumber makanan. Dan yang kedua ada Abyss Roach. Abyss Roach berasal dari bahasa Prancis yang berarti ceruk di bawah batu karang. Tempat ini digunakan manusia Mesolitikum sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung dari panas, hujan, serta gangguan binatang buas. Biasanya, Abyss Roach ditemukan di tebing batu atau dekat aliran sungai sehingga mendukung kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga adalah Boat Culture. Boat Culture atau kebudayaan tulang adalah hasil budaya berupa alat-alat yang terbuat dari tulang dan kantong hewan. Alat tersebut antara lain berupa mata tombak, pisau, penusuk, serta alat untuk menangkap ikan seperti kayu. Kebudayaan tulang mencerminkan kemampuan manusia Mesolitikum dalam memanfaatkan bagian tubuh hewan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Sekian dari kami, terima kasih.